Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KKN IKDR Posko 31 IAIN Kudus. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Komaria dari Prodi Tarbiyah jurusan PAI dengan NIM 1710110224. Belum menonton video, jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan jika ada video baru dari kami. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang bab puasa. Pasti bagi orang muslim tahu apa itu puasa. Puasa berasal dari kata as-saum yang artinya menahan. Dapat menahan dari berbicara atau menahan dari makan atau minum. Sedangkan puasa menurut istilah adalah menahan diri kita dari makan dan minum atau segala hal yang membatalkan dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari, dan dengan syarat dan ketentuan. Dalam berpuasa, kita harus memenuhi syarat dan ketentuan. Di antaranya syarat wajib puasa, yaitu 1. Islam, 2. Balik, 3. Berakal sehat, 4. Berbadan sehat, 5. Menetap, jadi tidak dalam melakukan perjalanan, 6. Mampu, artinya bukan usia lanjut. Selanjutnya syarat sah puasa. Syarat sah puasa artinya Islam. Jadi orang yang berpuasa wajib beragama Islam. Yang kedua yaitu balik. Yang ketiga suci. Yang dimaksud suci di sini yaitu tidak dalam keadaan haid dan nifas. Keempat yaitu bukan pada hari-hari yang diharamkan, misalnya hari tasyrik dan hari lainnya. Selanjutnya yaitu rukun puasa. Rukun puasa ada 2, yaitu niat dan menahan diri. Dalam berpuasa kita wajib untuk niat atau menyengaja untuk melakukan puasa keesok harinya untuk melakukan perintah Allah. Adapun niat puasa antaranya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadana hadihi sanati fardhillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu rukun berpuasa. Antara lainnya yaitu menahan diri dari perbuatan yang membatalkan puasa, misalnya makan dan minum, atau perbuatan ibadah puasa. Tentunya ada amalan yang dapat kita lakukan, antaranya berbuka puasa untuk bersegera, kedua makan sahur, ketiga membaca Al-Quran, keempat bersedekah, kelima memberikan makan bagi orang yang tidak mampu, keenam sholat malam atau sholat tahajud. Sedangkan dalam berpuasa ada hal-hal yang membatalkan puasa, antaranya makan dan minum dengan sengaja, 2. Keluar haid atau nifas atau dalam artian tidak suci, ketiga melakukan hubungan suami istri di siang hari, keempat muntah dengan sengaja. Setelah kita mempelajari tentang materi puasa, saya akan menjelaskan apa sih hikmah dari puasa atau ibadah lainnya. Saat kita terlahir di dunia, kita seperti air yang putih yang tidak ada noda dalam hati kita. Namun
ketika kita sudah bertambah usia, kita akan melakukan perbuatan yang dilanggar Allah atau melanggar perintah Allah, sehingga hati kita yang berawal putih akan ternodai dengan perbuatan kita yang terlarang. Misal, kita umpamakan gelas putih tadi itu awal kita terlahir di dunia, sedangkan yang saya pegang ini adalah amalan kita, perbuatan kita di dunia. Sehingga apa? Air yang awalnya putih atau hati kita yang putih akan ternodai sehingga berwarna hitam. Hitamnya hati kita dari perbuatan kita, misal perbuatan tercela, antaranya ria, sombong, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana agar hati kita mampu kembali bersih? Dengan melakukan ibadah atau perintah yang dianjurkan oleh agama Islam atau perintah Allah, antaranya dengan puasa atau ibadah lainnya, misal zakat, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Lalu air yang atau hati kita yang sudah kotor dengan perbuatan kita akan menjadi bersih dengan perbuatan kita. Misalnya ini adalah amal perbuatan kita atau ibadah kita. Ibadah kita dapat meluluhkan atau membuat hati kita yang awalnya hitam atau rusak akan menjadi putih kembali. Ibadah hati kita yang hitam ketika kita beribadah secara tidak langsung, hati kita akan menjadi putih. Jadi lihat, gelas yang awalnya berwarna hitam, ketika kita akan beribadah secara terus menerus, gelas atau hati kita yang awalnya berwarna hitam akan berwarna putih. Seperti hati kita ketika kita terlahir di dunia dengan hati yang bersih atau berwarna putih, namun ketika kita melakukan perbuatan yang keji, sehingga hati kita akan menjadi hitam atau kotor. Namun dengan beribadah, salah satunya ibadah puasa, hati kita akan menjadi bersih. Dari paparan tersebut, maka hikmah dalam berpuasa adalah 1. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah. 2. Bisa qanaah. 3. Melatih mengontrol hawa nafsu. 4. Bisa saling berbagi. 5. Baik bagi kesehatan jasmani dan rohani. 6. Selalu berusaha menjadi lebih baik. 7. Meninggalkan kesenangan dunia. 8. Dapat berhati-hati dalam berbuat. Setelah kita memahami apa itu puasa dan tahu pentingnya puasa dalam kehidupan sehari-hari, maka dari video ini saya mengajak diri saya dan teman-teman untuk tidak hanya memahami tentang puasa, namun juga dapat mengamalkannya. Mari berbuat kebaikan sejak dini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.